Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Imas. Pagi ini saya mau sarapan, dan ini dia menu sarapannya. Kaya protein, bertenaga, ada seratnya, ya. Pokoknya mau beraktivitas sarapan dulu, mau olahraga sarapan dulu. Nanti setelah 1 jam baru olahraga supaya olahraganya maksimal ya 1 jam ya. Nah ini dia. Boleh yang perut kosong kalau yang kuat olahraga, tapi kalau yang olahraganya mau maksimal, bertenaga, angkat bebannya nanti bertenaga, nah sarapan dulu ya. Nah ini sarapan pagi ini ada telur rebus 2, ada paha ayam, ada roti ya tuh, roti, terus ini hummus ya. Hummus ini mengandung protein nabati yang bagus buat tenaga supaya tidak cepat lapar, kuat nanti beraktivitas ya, banyak kerjaan misalkan di rumah, kesibukan apa, mengurus rumah apa segala macam, mengurus anak. Kuatkan dulu, sarapan dulu biar bertenaga, nantinya tidak terlalu banyak pingin ngemil ya. Makan yang benar-benar makanan, jangan makan yang tidak membuat kenyang tapi tinggi kalori ya. Jangan banyak makan pagi-pagi gorengan, pagi-pagi yang manis-manis ya. Makan yang benar-benar makanan yang bisa membuat bertenaga, tidak terlalu tinggi kalori ya, bersemangat, tidak lapar, sehat, menyehatkan ya. Nah ini hummus itu dari ini ya, chickpea kalau bahasa Inggrisnya, itu yang kacang yang sebesar biji jagung ya, seperti itu chickpea. Nah ini dibuat hummus, ini enak sekali dengan dimakan dengan roti seperti ini ya, telurnya ini menunya menu sarapan tuh seperti ini ya. Karena saya nanti setelah ini 1 jam setelah 30 menit nanti saya mau minum kopi pahit seperti kemarin, baru olahraga ya, olahraga sekitar 45 menitan sampai 1 jam ya. Dan tidak lupa juga ini ada sayuran ya, sayurannya adalah seperti biasa, sayurnya tomat dan mentimun saja. Nah ini ya, tomat mentimun, kasih lemon sedikit, kasih garam ya, bisa dibilang sayur salad lah seperti itu ya. Cuma saya tidak pakai minyak zaitun karena kurang suka saja minyak zaitunnya, dari baunya itu seperti bau minyak mentah. Kalau zaitun itu seperti terasa baunya ya, tapi enak gurih, cuman saya kurang suka baunya saja ya. Ayo kita makan. Nah ini menu favoritnya. Tadinya saya itu kurang suka hummus, tapi lama-lama jadi suka karena saya membutuhkan protein nabati juga ya, tidak terus menerus protein hewani seperti ini. Nah saya juga memerlukan hummus juga, ini protein bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh lihat, bisa makan sayur dulu apa saja bebas ya, cuman saya lebih baik saya makan mentimun dulu ya. Tuh Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini hummusnya, enak. Rasanya seperti kemiri, cuman ada sedikit asam-asamnya. Pokoknya sedikit ada rasa garamnya juga karena saya beli hummus yang sudah jadi ya, yang di saset seperti itu ya, yang sudah bukan hummus yang di dalam, yang beri dari, kan di sini ada restoran khusus hummus seperti itu ada ya. Jadi menjual hummus saja dengan roti seperti itu ada. Cuma saya beli yang kemasan saja biar praktis sekali, tidak terlalu lama disimpan, kan ini harus habis ya, tidak bisa disimpan lama-lama gitu. Kalau misalkan beli dari restoran kan harus habis semuanya satu piring. Biasanya kalau beli dari restoran satu piring hummus itu di tengahnya itu ada minyak zaitun. Nah kalau mau praktis bisa beli kemasan, di sini banyak dijualnya tuh.
Ini rasanya itu seperti kemiri, cuman ada sedikit asam sedikit. Nah, enak pokoknya, gurih. Sebenarnya sarapan roti dan ini saja juga sudah cukup, sudah protein juga. Kalau mau lengkap proteinnya biar tetap semangat, bisa kasih telur rebus, ayam juga. Daging kambing kurang terlalu suka kalau dimasak biasa, kecuali kalau misalkan daging kambing itu di barbeque saya suka. Cuman karena barbeque itu kan bumbunya cuman kasih garam saja, terus ada wangi yang dibakar-bakarnya seperti itu. Saya senang barbeque kambing di sini. Ada di restoran juga barbeque, enak sekali barbeque kambing itu, enak pokoknya. Terus ada yang kaptahnya juga enak ya. Cuman kalau yang dimasak-masak saya kurang suka masak biasa, misalkan bumbu-bumbu, misal kasih bumbu merah seperti itu, kurang suka. Tapi kalau yang dibakar enak sekali pokoknya, tidak berbau kambing. Ini sudah cukup sarapan seperti ini, mengenyangkan, sehat, bisa tahan lapar sampai jam 3 nanti. Terakhir saya makan jam kedua saya nanti. Daripada misalkan makan donat 5-6 tidak kenyang, tapi tinggi benar-benar 2000 kalori. Tapi kalau makan seperti ini kurang lebih 400 kalorian. Tapi benar-benar ya ini makanan gitu, bukan gula yang masuk ya. Kalau misalkan makan gorengan yang masuk itu kan tepung, gula, jadi gula saja, tidak ada vitaminnya sudah rusak digoreng kan, sayurannya digoreng gitu, misalkan digoreng jadi rusak. Tapi kalau yang seperti ini insya Allah diserap tubuh, benar-benar diserap tubuh ke kitanya, tidak lapar, tidak kecanduan gula. Kalau makan gula nanti besoknya mau makan terus yang manis-manis, terus manis gitu ya, seperti itu ya. Kita makan telur ya, tuh ini enak ya, telur di sama hummus ya tuh. Nanti kegiatan saya setelah 1 jam ini mau olahraga, sambil nunggu 1 jam saya mau bikin siomay Bandung dari dada ayam, terus kasih wortel, kasih bawang bombay, nanti pokoknya enak lah nanti ya. Insya Allah kalau ada ininya saya videokan ya nanti buat makan siang. Kalau ini ayam biasa, ayam digoreng di air fryer, terus diungkep. Setelah digoreng, ungkep sebentar, kasih bawang, tomat, sama bawang putih, bawang merah, tomat, seperti itu saja, tidak kasih minyak lagi. Kasih air sedikit, kasih cuka, kasih penyedap rasa sedikit, garam sedikit ya, itu saja sudah. Tapi ayamnya sebelumnya sudah dimarinasi dulu ya, biasa kasih bumbu kuning, bumbu buat ayam. Ini pokoknya boleh dicoba di rumah, sarapan seperti ini menyehatkan, terus kenyang lebih lama, terus tidak akan membuat perut buncit nantinya. Kalau kebanyakan gula, hati-hati, seperti tidak makan mungkin tidak kenyang, tapi nanti bisa membuat perut itu, lemak di perut membesar ya, karena gula itu menyimpan si lemak itu, tidak membakar lemak yang sudah ada di tubuh ya. Jadinya lemak yang sudah ada di tubuh itu akan terus bertambah, jadi tidak mau bekerja kalau makan gula, karena akan si lemak itu akan disimpan.
karena apa, ini gula bukan makanan, jadi tidak mau diproses kalau gula itu, makanya cepat perut itu cepat membesar. Tapi misalkan kalau makan yang seperti ini, tubuh tahu ini makanan, jadi dia mau memproses. Kalau gula, malah si lemak yang sudah di tubuh itu tidak mau bekerja untuk menyerap, tidak mau bekerja, jadi tenang saja. Jadi si gula itu tersimpan, akhirnya jadi menjadi lemak ya, jadi glukosa di tubuh, jadi lemak jadi lemak lagi. Nah seperti itu, lemak yang sudah ada tidak akan mau bekerja maksimal. Tambah lagi gulanya disimpan, tidak mau bekerja, makanya setelah makan banyak gula bawaannya ngantuk ya, seperti itu. Kalau kita makan terlalu banyak nasi, bawaannya ngantuk ya, seperti itu, karena mengandung gula juga. Nasi gula, makanya jangan terlalu banyak nasi, sehari setengah piring saja buat 3 kali makan ya, seperti itu. Kecuali kalau yang kerjaannya berat, misalkan yang kerjaannya naik gunung, terus misalkan bertani, ya itu perlu nasi, perlu karbohidrat. Karena kalau yang capek-capek protein itu seperti tidak ada apa-apa ya, tapi kalau yang capek-capek butuh karbohidrat, yang naik gunung, manjat manjat tebing, manjat pohon durian, seperti itu, manjat pohon kelapa, bertani, berkebun, butuh nasi ya, seperti itu. Ya itu saja informasinya. Saya mau lanjut lagi makan. Saya pelan-pelan ngobrolnya karena hari ini ada anak saya lagi tidur di kursi. Tidak sekolah hari ini, libur ya. Jadi saya pelan-pelan ngobrolnya, takut dia bangun. Saya biarkan dia istirahat, mumpung lagi tidak sekolah ya. Bentar lagi mungkin dia mau bangun ya. Dia sudah bangun tapi tidur lagi. Ya sudah, tidak apa-apa karena capek kan sekolah itu seharian. Ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Insya Allah saya akan selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat ya, dengan sesuai dengan kemampuan yang saya bisa sampaikan ya. Kalau ada kekurangan, hilaf, saya mohon maaf ya, karena ya saya hanyalah manusia biasa yang tidak mungkin saya 100% sempurna, pasti ada kekurangannya, ada kesalahannya. Nah untuk itu, kalau ada informasi-informasi yang kurang maksimal informasinya, mohon maaf ya, bisa kalau ada yang salah nanti bisa dibenarkan ya, kalau informasi yang salah ya. Tidak apa-apa, saya menerima kritikan, karena kritikan itu bisa memperbaiki menjadi saya lebih baik lagi ke depannya dalam memberikan informasi apapun ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.